Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang masih boleh kami alami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan segenap hati, dengan segala kerinduan kami Tuhan. Kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kami, walau 1000 rebah di sisiku, kami tahu Engkau tetaplah Allah penolongku. Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Kami mau masuk dalam setiap rencana-Mu. Kami mau serahkan semuanya kepada tangan-Mu Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Kami mau taruh harapan kami hanya dalam-Mu Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu Bapa, pikiran kami, kehendak kami, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami
Segala pujian, hormat, kemuliaan kami berikan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau yang layak. Tidak ada satupun Tuhan yang seperti Engkau. Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Tuhan yang menyertai kami dengan kasih setiamu. Terima kasih Bapa, kami buka hati pada sore hari ini. Untuk kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, mengubahkan kami, meneguhkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudara. Silahkan duduk. Iya, tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan tentang kasih setia Tuhan. Dan hari ini saudara, Pak Gembala, seluruh yang ada di tempat ini mengaku bahwa gereja ini ada hanya karena kesetiaan Tuhan. Amin. Kalau bukan karena kesetiaan Tuhan tidak akan ada. Dan tadi pagi saya menyampaikan tentang apa sih arti kesetiaan Tuhan dalam hidup kita ini sebagai orang percaya. Yang pertama, kesetiaan Tuhan itu menyelamatkan kita. Amin. Dan saya memberi contoh tadi pagi bagaimana ketika bangsa Israel, mereka di Mesir, mereka berseru-seru kepada Tuhan, mengerang kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengarkan doa mereka dan Tuhan menyelamatkan mereka. Yang kedua, kasih setia Tuhan itu berbicara tentang apa? Mendidik. Ya. Banyak orang Kristen berkata, Bu, saya ini sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi kok masalah banyak. Siapa juga yang berpikir begitu? Angkat tangan. Ada yang pernah bertanya, saya sudah berdoa, sudah puasa, sudah ikut Tuhan, sudah pelayanan, tapi kok banyak masalah? Enggak ada? Berarti semua enggak ada masalah ya? Ya. Ada enggak yang pernah bertanya begitu? Ya, saya sudah ikut Tuhan kok banyak masalah, kenapa begini, kenapa begini. Justru ketika engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan, engkau dipilih oleh Tuhan, maka engkau akan menghadapi banyak masalah. Orang yang dipakai Tuhan di Alkitab masalahnya banyak, Yusuf, Daud. Ya, makanya kalau ada orang datang sama saya, Bu saya banyak masalah, saya bilang bersyukur Ibu, itu berarti Ibu masih hidup. Karena yang namanya hidup itu banyak. Kalau banyak cucian itu laundry. Kalau sudah tidak ada masalah berarti sudah mati. So lewat. Jadi siapa yang mau tetap hidup? Nggak mau hidup ini jemaat ini. Gara-gara nggak mau ada masalah udah nggak mau hidup. Siapa yang mau tetap hidup? Berarti harus siap menghadapi. Tepuk tangan bagi jemaat yang dewasa. Iya, selama kita hidup kita pasti akan menghadapi yang namanya masalah. Ya, kadang-kadang jemaat, saya ini sudah tidak kuat Ibu, berarti mau nggak saya doakan pulang ke rumah Bapak? Terus enggak mau Bu, ya kalau enggak mau ya jalani hidupmu, amin. Hidup ini banyak masalah, tapi jangan cari-cari. Amin. Iya, Tuhan itu mendidik kita melewati masalah ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir dibawa ke padang gurun. Di sana mereka mulai menghadapi masalah demi masalah. Karena mereka akan menuju sebuah tanah perjanjian yang disediakan Tuhan. Dan kalau kita mau berjalan mencapai tanah perjanjiannya Tuhan, maka kita harus siap menghadapi yang namanya persoalan. Gereja ini dari awal dibangun pasti banyak masalah. Iya enggak Pak Gembala? Iya, banyak masalah. Urus izin aja susah toh. Ya, padahal kita kan mikir aku ini untuk sesuatu yang baik loh. Bukan izin bikin panti pijat toh. Ya, malah kalau bikin panti pijat kayaknya lebih gampang izinnya ya. Ya itu namanya pergumulan. Kita mau melakukan yang baik aja susah saudara. Ya, ngurus bikin panti pijat, ngurus bikin apa tuh lebih cepat. Jadi jangan berpikir saya sudah ikut Tuhan kok ada masalah. Ya memang banyak. Gereja 3 tahun, izinnya keluar berapa tahun Pak? Lama bergumul. Ya jangan cuma lihat enaknya, sudah begini ya sudah begitu, ada air mata di sini. Waktu kita mau masuk kepada perjanjiannya Tuhan, menggenapi kehendak Tuhan, maka pasti akan banyak masalah. Tetapi yang penting bagaimana kita berespon, amin saudara. Ada masalah. Yang ketiga, kasih setia Tuhan itu apa? Ya, memproses kita, membawa kita kepada ketaatan. Itu tujuannya saudara. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, mereka memberontak terhadap Tuhan. Yang membuat perjalanan mereka menjadi lama, itu karena mereka tidak taat.
Perjalanan yang hanya berapa hari menjadi 40 tahun. Berputar-putar-putar-putar. Karena tidak taat pada kehendak Tuhan. Kalau di antara saudara yang hidupmu putar-putar tuh hari ini. Coba cek, jangan-jangan engkau belum melakukan kehendak Tuhan di hidupmu. Amin saudara. Dan kenapa Tuhan itu izinkan ketika mereka memberontak, marah-marah, Tuhan kirim ular tedung di padang gurun. Banyak ular muncul lalu mereka digigit, mati saudara. Dan akhirnya mereka minta ampun kepada Musa dan berkata, Musa doalah sama Allah, bilang kami bertobat, kami minta ampun. Biar Tuhan ambil ular-ular ini supaya kami tidak digigit. Tuhan jawab apa? Tuhan ambil ularnya? Tidak. Bisa nggak Tuhan ambil ularnya? Bisa. Tapi Tuhan tidak mau. Nanti keenakan ini bangsa ini. Ketika akhirnya Tuhan menjawab Musa, Tuhan bilang gini, Musa aku mendengarkan pertobatan bangsa ini. Jadi bikin tiang ular tembaga. Taruh di situ. Bilang kepada bangsa ini, siapa yang digigit ular itu cepat melihat kepada tiang ular tembaga. Yang melihat tidak akan mati. Yang tidak melihat pasti mati. Kenapa Tuhan bikin begitu? Supaya bangsa ini belajar taat. Taat itu apa? T-A-A-T. Tidak ada alasan titik. Taat itu T-A-A-T. Tidak ada alasan titik. Bilang kanan kirimu, taat. T-A-A-T. Tidak ada alasan titik. Lakukan saja apa yang Tuhan mau. Amin. Nggak usah banyak protes, nggak usah banyak bicara. Ya, seringkali memang Tuhan tidak ambil ularnya. Ibu-ibu ketika engkau berdoa, Tuhan kenapa suamiku ini tidak tobat-tobat? Ya, jangan berdoa supaya Tuhan ambil suamimu. Ya, tapi suami-suami juga bertobat ya. Kalau kau sudah terlalu jadi beban buat istrimu, hati-hati. Nanti istrimu berdoa, Tuhan angkat bebanku. Diangkat kau itu. Ya. Kalau engkau tidak bertobat. Ya, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Cuma satu Tuhan mau supaya bangsa itu belajar taat. Taat. Nah, hari ini kita akan belajar saudara. Bagaimana kita bisa mengalami kasih setia Tuhan. Baca Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Yuk kita buka Ratapan 3 ayat 21 sampai 26 yuk. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. 23. Selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu. 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Namanya ini kitab ratapan. Yang namanya kitab ratapan isinya adalah ratapan. Kitab ini ditulis oleh Nabi Yeremia saudara. Yang isinya menceritakan tentang tangisan Nabi Tuhan melihat kehancuran Yerusalem. Yerusalem yang adalah bait Allah. Tempat orang mencari Tuhan. Dikatakan kota kudusnya Tuhan. Tapi pada akhirnya kota itu menjadi hancur akibat ketidaktaatan. Akibat pemberontakan dosa. Akibat orang yang tidak mau taat lagi mendengar suara Tuhan. Hancur. Lalu Yeremia tampil meratap untuk bangsa, untuk kota kudus Yerusalem. Tetapi ada kata-kata yang bagus dia ucapkan setelah dia menangis. Di Ratapan 3 ayat 21 dia berkata begini. Masih ada harapan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tuhan itu ahli memulihkan asal masih ada harapan dari kita. Dia berkata di sana begini, ya.
Ini yang aku perhatikan, makanya aku berharap ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Dia Tuhan yang tidak pernah bosan dengan kita. Asalkan kita mau selalu datang menghampiri Dia. Engkau boleh jatuh hari ini, bangkit lagi, bertobat. Kalau besok engkau jatuh, bertobat lagi. Kita ini berusaha untuk hidup benar dalam kekudusan. Tetapi kita masih bisa jatuh, masih karena kita masih manusia. Tetapi ingat selalu ada harapan bagi orang yang berharap, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Kita masih bangun pagi, itu bukti kesetiaan Tuhan. Seringkali kita lupa bersyukur. Seringkali kita cuma bersyukur kalau kita dapat duit banyak. Seringkali orang bersyukur kalau dapat pekerjaan besar. Seringkali orang bersyukur kalau dapat promosi. Ya, tapi orang jarang bersyukur untuk hal-hal yang dia lihat kecil. Padahal setiap kita bangun pagi, kita sedang mengalami kasih setia Tuhan, rahmat yang baru. Maaf Bapak Ibu, pernah nggak engkau bangun pagi bersyukur Tuhan? Waktu kau di toilet, kau buang air kecil, kau buang air besar. Pernah nggak engkau bilang, terima kasih Tuhan, aku bisa buang air kecil, air besar, normal, tidak ada hambatan. Itu kasih setia Tuhan saudara. Karena banyak orang masuk rumah sakit, kalau nggak bisa buang air kecil. Ini persoalan yang simpel menurutmu, dan engkau seringkali lupa mensyukuri. Hal-hal kecil kita masih bangun pagi bernafas, ketika bangun jangan pernah lupa bilang Tuhan terima kasih aku masih bernapas hari ini kasih setia Tuhan bagiku. Amin. Karena banyak orang yang sudah tidak bangun pagi, sudah gak melihat matahari, malam tidur pagi sudah tidak bangun. Kalau kita masih bangun itu artinya masih ada kasih setia Tuhan yang kita alami di hidup ini. Amin. Syukuri saudara. Ya, kalau kau tidak bisa buang air kecil, buang air besar, rumah sakit. Sekarang rumah sakit mahal. Ya, jadi kita bersyukur hal-hal simpel, tidak habis-habisnya rahmatnya bagi orang yang selalu mensyukuri, berbalik datang kepada Tuhan, selalu ada pengampunan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah hitung berapa banyak kali engkau jatuh, tapi Dia menunggu kapan engkau balik kepada Dia, bertobat dan sungguh-sungguh hidup dalam kekudusannya. Amin. Lalu yang kedua dikatakan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Ya, Tuhan itu kesetiaannya besar. Lebih besar daripada dosa kita, lebih besar daripada pemberontakan kita. Karena itu Nabi Yeremia berkata, sehancur apapun Yerusalem, masih ada harapan, Tuhan sanggup memulihkan. Tidak ada sesuatu yang terlalu hancur yang tidak sanggup Tuhan pulihkan. Hidup saya ini dulu udah hancur, bahkan saya mau bunuh diri. Karena saya pikir semua sudah hancur. Masa depan saya hancur, semuanya hancur. Tapi ketika saya berbalik datang pada Tuhan, saya minta Tuhan hadir di hidup saya. Apa yang terjadi? Ya, karena kesetiaan Tuhan, seorang Debbie Basir bisa ada sampai hari ini. Itu hanya karena kesetiaan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Amin saudara. Dan itu pun bisa berlaku anak-anak muda, gak ada yang terlalu hancur. Kau diputus pacarmu, jangan bunuh diri. Ya, lari ke jembatan, lompat, ya itu bodoh. Datang pada Tuhan. Karena ada rahmat yang baru setiap hari, besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kesetiaan Tuhan lebih besar daripada dosa. Buktinya apa? Kristus mau mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan semuanya bagi kita. Dia beri keselamatan bagi kita supaya kita menerima anugerah itu. Kesetiaan Tuhan yang besar terbukti adalah di atas kayu salib ketika Dia mati menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya, buat kita gereja Tuhan. Yang berikutnya dikatakan di sana apa? Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Mari alami Tuhan secara pribadi supaya Tuhan menjadi bagian di dalam hidupmu. Jemaat di gereja ini, ayo kita bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa. Bagaimana menjadi jemaat yang dewasa? Alami Tuhan secara pribadi. Jangan cuma dengar dari kata pendeta, jangan cuma dengar dari kata pengkhotbah. Jangan cuma jadi Kristen warisan yang lahir di keluarga Kristen, terus engkau jadi Kristen.
Terlalu amat sayang kalau kita jadi orang Kristen tapi kita tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Alami Tuhan secara pribadi di hidupmu. Makanya saya selalu bilang, jangan apa-apa itu cari pendeta. Sakit, telepon pendeta. Masalah keuangan, telepon pendeta. Masalah keuangan, pinjam uang sama pendeta. Saya banyak nih SMS, nomor saya ini kan masuk di YouTube. Ribuan SMS masuk ke sini. Rata-rata yang masuk, Bu, saya besok jatuh tempo 6 juta. Bisa nggak Ibu tolong saya? Nomor rekening saya ini tolong transfer, Bu. Saya bilang, maaf, Anda salah alamat, saya bukan bank. Ya, banyak jemaat yang begitu. Ya, Bu, tolong Bu, saya ini dikejar debt collector. Saya tanya, sudah berapa lama? Sudah 6 bulan. Saya balas, saya dulu 2 tahun. Dikejar debt collector saya 2 tahun. Pernah mengalami, pernah. Dipermalukan, nama saya diumumin. Bahkan gereja-gereja yang undang saya dikirimin. Tolong bilang sama Debbie Basir bayar utangnya. Berapa lama? 2 tahun. Pintu pagar rumah saya ditendang. Saya bukannya utang, gak bayar untuk hura-hura, enggak. Waktu kami cicil rumah, kami nggak bisa bayar rumah. Ya, lalu saya coba gesek kredit card untuk ambil tunai buat bayar rumah. Karena saya pikir rumah yang paling utama. Ketika kredit card itu kita pakai buat gesek bayar rumah, bunga berbunga jadi pokok dibungain lagi. Terlilit utang. Saya ditendang pintu rumah saya, pendeta enggak bayar utang. Saya masuk kamar, saya nangis, saudara. Tuhan, aku ini hamba Tuhan loh. Kenapa kau izinkan Tuhan aku dipermalukan? Saya enggak pakai uang itu buat beli tas. Saya enggak pakai uang itu hura-hura di mall. Engkau tahu pergumulan kami sebagai hamba Tuhan. Saya nangis. Tuhan bilang, kalau aku izinkan, masalah buat lo. Aku lebih daripada kau lo. Aku diludahi mukaku, kau belum diludahi toh. Tuhan Yesus sudah. Saya nangis, saya tidak pernah telepon ipar saya pinjam uang. Saya tidak pernah telepon teman saya orang kaya pinjam uang, enggak. Saya duduk di kaki Tuhan. Kalau engkau berproses dengan saya dan belum selesai Tuhan, aku mau menjalani proses itu. Saya bilang, tapi saya malu Tuhan, yang malu tuh kan dagingmu. Aku nih Tuhan loh, muka diludahi. Kenapa kau tidak belajar percaya dan menjalani proses itu? Saya terus mencari Tuhan di tengah badai itu. Seringkali orang bertemu Tuhan tuh di tengah badai. Amin. Cari Tuhan, jangan cari manusia. Jangan cari pendeta, karena ketika engkau cari Tuhan, maka engkau ketemu Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi bagianku. Sehingga aku akan berharap kepadanya. Dikatakan Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Hanya orang-orang yang berharap kepada Tuhan yang akan melihat kasih setia Tuhan. Amin. Hanya mereka yang terus berharap. Menjadikan Tuhan sebagai bagian di dalam jiwanya. Jiwa kita itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, seringkali pikiran, perasaan, dan kehendak ini yang membuat kita ini jauh dari Tuhan. Tapi waktu Tuhan menjadi bagian dalam jiwa kita, maka firman Tuhan akan menguasai jiwa kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Suami istri ya dalam proses berumah tangga atau kita dengan siapapun. Dalam diri manusia itu ada pikiran, jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan ketika kita terjadi, tadi siang kami juga share-share soal ini. Kenapa akhirnya banyak pertengkaran terjadi dalam rumah tangga? Karena istri itu berpikir ya harusnya kamu tuh begini. Tapi suaminya bilang ya harusnya kamu begini. Maka kita gak ketemu. Dalam dunia ini tidak ada manusia yang cocok. Karena jiwanya itu memang punya perasaan sendiri-sendiri. Perasaan, pikiran, kehendak kita tuh dibentuk
dari kecil berdasarkan didikan orang tua, budaya kita di mana kita lahir itu akan berbeda. Saya dan suami sampai hari ini kami tidak cocok. Nggak ada manusia yang cocok di dunia ini. Ada di sini suami istri yang cocok. Boleh angkat tangan? Tidak pernah bertengkar. Nggak pernah selisih paham, nggak pernah ribut. Cocok sekali. Kalau ada tolong angkat tangan. Dapat sepeda di bawah. Sepedanya siapa nggak tahu, ambil aja ya. Ada yang cocok di sini suami istri, cocok banget, nggak pernah ribut. Saya yakin tidak ada. Kenapa? Karena semua manusia diciptakan Tuhan itu berbeda. Pikiran, perasaan, kehendaknya itu berbeda. Saya sama suami saya sampai hari ini tidak cocok. Apa yang mencocokkan kami? Cuma satu, firman Tuhan. Jadi kalau kami selisih paham, gini loh maksudku tuh gini. Itu sesuai firman enggak? Sekarang kita berdua kembali kepada firman, tundukkan jiwa kita kepada firman. Itu yang dikatakan Tuhan menjadi bagian di dalam jiwa kita, dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka hidup kita berubah. Saya berdoa gereja di tempat ini, jemaatnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena itu kemenangan kita. Bukan soal pendetanya hebat, bukan. Kalau jemaatnya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka tidak ada yang bisa menggoyahkan imannya lagi. Saudara harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kita harus punya kesaksian tentang perjumpaan kita dengan Tuhan. Ya, saya ketemu Tuhan tahun 95 waktu saya mau bunuh diri. Dan sejak itu saya diubahkan, terus diubahkan, saya menyerahkan hidup saya. Kita harus punya kesaksian pribadi tentang perjumpaan dengan Tuhan. Ini adalah modal kita punya iman yang benar kepada Tuhan. Dan kalau kita semua punya kesaksian pribadi, bayangkan kalau jemaat ini disuruh kesaksian satu-satu. Dibuat podcast. Ya, boleh kali Pak Gembala, ya. Satu-satu diwawancarai tentang perjumpaan. Nah, kalau dia bilang begini, saya apa ya, enggak, itu berarti belum ketemu Tuhan. Amin. Nah, itu dilayani. Jadi dihidupkan sekarang media sosialnya, YouTube-nya, podcast satu-satu nih jemaat. Wah, itu kalau diwawancara satu-satu tentang kesaksian perjumpaan pribadinya dengan Tuhan, itu jadi berkat loh buat banyak orang, amin. Cerita aja bagaimana kamu ketemu Tuhan, maka kita akan mendengar. Kalau orang sudah mengalami Tuhan, dia akan cerita. Saya dulu tahun sekian itu saya mabok, minum, judi. Terus tiba-tiba tahun sekian saya ketemu Tuhan. Sejak saya ketemu Tuhan, saya buang rokoknya, saya buang minumannya, saya buang kartu judinya, kan begitu toh? Amin. Atau di sini masih ada yang mabok? Masih ada yang judi di sini? Masih ada yang merokok di sini? Halo? Ya, yang merokok masih banyak? Tolong angkat tangan. Kalau enggak angkat kaki. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya tuh kira-kira begini, saya bilang sama suami saya, setiap orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan, mereka tuh yang akan masuk surga loh. Kalau nama kita tidak ada dalam kitab kehidupan, maka kita tidak bisa masuk surga. Karena pada saat penghakiman terakhir, Tuhan akan membuka kitab kehidupan. Lalu saya bilang sama suami saya, kitab kehidupan tuh ceritanya apa ya? Namanya saja kitab, berarti ceritanya tentang, amin. Maka cerita kitab kehidupan saya, Debbie pasal 1. Mungkin ini cuma andai-andai saya, jangan dibilang Bu Debbie sesat itu. Saya bilang sama suami, ya sekarang kan Alkitab sudah gak ditambah lagi, tapi kitab kehidupan kita ada di mata Tuhan.
Kitab kehidupannya Debbie Basir dibuka pasal 1. Pada tahun 1995 ada seorang yang bernama Debbie Basir. Dia mau mengakhiri hidupnya karena dia jatuh dalam dosa, banyak sekali diikat dengan dosa. Tapi hari itu dia mencari aku, kata Tuhan. Dan hari itu aku menemuinya dan dia menyerahkan hidupnya kepadaku. Dan sejak saat itu dia terus mencari aku. Dia baca firman-Ku, dia melayani aku, hidupnya terus diubahkan sampai kita mati. Sampai kita umur berapa kita mati, sampai situ kitab kehidupan. Jadi saudara, saya yakin orang-orang yang namanya ada dalam kitab kehidupan adalah mereka yang sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Karena tidak semua orang Kristen mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Banyak yang cuma cerita doang. Ya, dan kalau engkau tidak mengalami Tuhan, Tuhan tidak menjadi bagian dalam hidup dan jiwamu. Maaf, namamu tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Saudara ingat satu kisah di Alkitab, Nikodemus. Nikodemus adalah seorang guru besar agama Yahudi. Dia salah satu anggota Sanherib. Tidak gampang menjadi anggota Sanherib, itu tua-tuanya Yahudi. Dia harus orang terhormat, dia menguasai seluruh hukum Taurat. Dia harus orang kaya pada zaman itu, orang yang terhormat. Nikodemus salah seorang dari anggota Sanherib yang mungkin hanya 75 sampai 76 orang di agama Yahudi. Satu saat dia melihat Yesus, saudara. Yesus membuat mujizat, banyak pengajaran-pengajarannya Yesus. Ketika semua agama Yahudi pemimpin-pemimpinnya membenci Yesus, Nikodemus berbeda. Dia datang kepada Yesus pada waktu malam. Karena dia tidak mau ketahuan. Dia sengaja mencari waktu malam-malam datang menjumpai Tuhan Yesus supaya tidak ketahuan teman-temannya, para guru Yahudi. Lalu dia bilang begini sama Tuhan Yesus. Aku tahu kau bukan manusia biasa. Aku tahu engkau berasal dari Allah. Sebab semua yang kau lakukan itu kalau tidak dilakukan oleh Allah tidak mungkin bisa dilakukan manusia biasa. Lalu Yesus berkata kepada Nikodemus, sesungguhnya kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak mungkin masuk dalam kerajaan sorga. Lalu Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin aku bisa dilahirkan kembali, sudah tua, masa aku kembali masuk ke dalam rahim ibuku? Dan Yesus berkata, sesungguhnya engkau harus dilahirkan kembali lewat roh dan firman Tuhan. Kita semua wajib dilahirkan kembali. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kelahiran kembali artinya kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, mengalami Tuhan, hidup diubahkan, dan kita berbuah bagi kemuliaan Yesus Kristus. Saya berdoa semua jemaat di tempat ini mengalami Tuhan secara pribadi. Boleh kita masih 3 tahun gerejanya, tapi pertemuan secara pribadi itu lahir dari hati yang rindu untuk ketemu Tuhan. Bagaimana kita bisa ketemu Tuhan? Ayat yang berikutnya berkata begini, ya, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari kita setiap hari mencari Tuhan, saudara. Kita harus cari Tuhan. Cari Tuhan bukan hanya di awal, setiap hari carilah Tuhan. Satu kali saya di Jakarta, pagi-pagi jam 6 saya naik Grab pelayanan. Ya, karena tempatnya jauh di kota dan suami saya juga lagi pelayanan. Saya naik Grab. Sopir Grabnya dia bilang, "Ibu, ke gerejanya jauh amat. Dari selatan ke pusat." Iya, saya bilang. Soalnya saya ini pendeta diundang khotbah. "Oh, Ibu pendeta. Kebetulan Bu, saya juga orang Kristen." "Oh, Masnya nggak cari Tuhan? Ini kan hari Minggu, nanti siang ya ke gerejanya ya." "Oh enggak Bu, saya nggak pernah ke gereja." "Jadi Masnya nggak pernah cari Tuhan?" Dia bilang, "Cari Tuhan. Tuhan kok dicari-cari. Maksudmu
Saya udah gak perlu cari Tuhan, kenapa? Tuhan di dalamku. Tuhan ada di hati saya, Bu Pendeta. Jadi saya tidak perlu mencari-cari Tuhan. Saya ini biar mabok nyanyi lagu rohani. Kayaknya banyak orang Ambon begitu juga. Nih, saya nggak ada lawan. Biar mabok saya nyanyi lagu rohani. Saya bilang jangan-jangan kau nyanyi lagu rohaninya memang kalau mabok. Kalau sadar enggak pernah. Saya sempat kena mental saudara. Karena dia langsung mengskakmat saya dan berkata, Tuhan kok dicari. Berarti Ibu Pendeta ini belum pede Tuhan di hatinya. Tuhan itu tidak perlu dicari Ibu Pendeta karena Tuhan ada di hati saya. Saya mabuk juga nyanyi lagu rohani. Saya kena mental, terdiam sejenak. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat. Saya bilang, oh jadi Mas ini percaya Tuhan di hatimu? Percaya banget. Pertanyaan saya yang kedua, apakah kamu ada di hati Tuhan? Dia terdiam saudara. Lalu dia bilang begini, kalau itu saya tidak tahu Ibu Pendeta. Ya, jangan engkau terlalu pede berkata Tuhan di hatimu. Pertanyaannya apakah engkau ada di hati Tuhan? Karena banyak orang ngaku-ngaku kenal Yesus. Dan Yesus berkata akan datang waktunya di saat hari-hari yang terakhir. Aku akan berterus terang kepadamu bahwa aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Walaupun kita datang Tuhan aku ini main musik loh. Ya, di gereja setiap hari Minggu. Tuhan aku khotbah loh. Aku singers loh Tuhan. Tapi Tuhan bilang saat ini aku akan berterus terang padamu. Aku tidak pernah mengenal engkau. Mari kita jangan bangga ketika engkau main musik di gereja tiap minggu. Jangan bangga engkau singers di gereja tiap minggu. Saya juga jangan bangga menjadi pengkhotbah. Kalau saya tidak mencari Tuhan, maka saya nggak dapat perkenanan Tuhan. Kalau kita tidak mencari Tuhan, maka engkau tidak ada di hatinya Tuhan. Amin. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Karena ada saatnya Tuhan sudah tidak berkenan untuk ditemui. Ada saatnya Tuhan sudah tidak mendengar seruan kita. Sebab banyak dosa kita. Kalau kita sudah tidak berkenan ditemui Tuhan saudara. Banyak orang lagi mabuk mati. Ya, kan sering kita dengar toh, teman saya mati kenapa? Lagi mabuk naik motor mati. Terus anehnya mati ditulis telah pulang ke Yerusalem baru. Yerusalem yang mana? Ya, kadang-kadang orang itu mati. Tulisannya di petinya telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Kau kutip-kutip ayat. Ya, kalau matinya mabuk, jangan tulis sampai ketemu di Yerusalem baru. Yerusalem yang mana yang kau maksud? Jangan terlalu pede saudara. Makanya hidup ini harus berjaga-jaga. Matinya lagi mabok, tabrakan, tulisannya telah mengakhiri pertandingan dengan mabok. Nah itu benar. Jangan memutarbalikkan firman. Tuhan tidak bisa ditipu. Amin. Orang yang mencari Tuhan akan bertemu dengan Tuhan dan kemuliaan Tuhan penuh atas hidupnya sehingga hidupnya berubah. Yang dulu tukang selingkuh, sekarang gak selingkuh lagi. Di Ambon ini ada orang selingkuh? Ada enggak? Banyak. Siapa itu? Katanya banyak. Siapa? Tapi yang namanya perselingkuhan ini memang banyak di mana-mana. Ya, bukan cuma di luar, di dalam gereja banyak. Bahkan anak-anak Tuhan banyak yang kena. Para pelayan Tuhan banyak yang kena. Saya berdoa, bertobat saudara. Ya, kalau engkau tidak bertobat saudara, ngeri, maka Tuhan tidak berkenan lagi ditemui karena engkau lebih mencintai dosa. Ya, jangan selingkuh, bapak-bapak. Amin.
Kalau kau masih muda sombong, selingkuh kanan kiri. Kalau sudah tua so sakit-sakit, so kena gula, asam urat. Baru kau kapok bapak-bapak ya. Ada ibu-ibu cerita sama saya, suami saya selingkuh bu, saya kepergok dia sama tuh perempuan, saya bilang, ambil suamiku ini, sama tolong rawat dia ini kena diabetes, sakit gula, jantung, ya ambil dia, rawat dia, langsung diputus sama pacarnya. Ya jangan sombong kalau masih sehat, ya, menyakiti istri, selingkuh bolak-balik, kau pikir napas itu punyamu? Makanya ibu-ibu yang suaminya selingkuh terus doa saja, Tuhan hajar suamiku Tuhan. Doanya begitu, enggak apa-apa, saya tanggung jawab. Supaya dia bertobat. Ya. Berdoa, jangan engkau tidak menghormati Tuhan, carilah Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, dia menghormati Tuhan. Kita mau buat dosa takut ingat Tuhan. Kita mau begini takut tanya Tuhan. Kita mau begitu takut ini berkenan gak sama Tuhan. Amin. Waktu engkau mencari Tuhan, engkau tidak hidup sembarangan saudara. Engkau hormat sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, barang siapa menghormati aku, dia akan kuhormati. Bayangkan kalau Tuhan menghormati kita. Tidak perlu cari muka sama pejabat. Ya, kita dihormati pejabat aja udah seneng, apalagi dihormati Tuhan. Wow, ya nggak usah cari muka sama orang, cari muka sama Tuhan, amin. Dengan cara apa? Cari dia setiap hari, berseru kepadanya selama dia dekat. Kalau kita hidup menghormati Tuhan, maka hidup kita saudara dimuliakan Tuhan. Janji-janjinya terjadi. Kita ada di tengah keadaan yang tidak baik-baik saja hari-hari ini. Bukan hanya Indonesia yang tidak baik-baik saja. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Lihat iklim di Eropa. Tiba-tiba orang mati kepanasan. Ya, loh kok mereka bisa sih mati kepanasan? Apakah ada AC? Rumah di sana memang tidak ada pendingin. Karena di sana memang suhunya selalu dingin. Ya, tiba-tiba panas begitu, orang mati saudara, terbakar. Itu sama dengan tiba-tiba Ambon turun salju. Saudara mati enggak? Karena rumah kita tidak ada pemanas. Di Eropa itu rumah pasangnya pemanas. Kalau kita di Ambon pasang pemanas, angus enggak? Bukan cuma angus, terbakar kita. Jadi kita melihat dunia ini sudah kacau secara iklim, secara peperangan, secara semua yang firman Tuhan tulis terjadi. Karena itu mari kita belajar hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Sekarang orang mati-mati mendadak banyak loh. Ya benar saya lihat saudara. Orang gak sakit apa-apa tiba-tiba mati, gak ini kemarin dengar aduh gak ada sakit mati. Kalau kita melihat begitu kan harusnya kita ini hidup takut Tuhan dong. Waktu kita ini gak banyak kan Alkitab bilang. Dan Tuhan tidak pernah kasih tahu tanggal mati kita kapan. Ada di sini yang tahu tanggal matinya? Tanggal berapa? Gak ada yang tahu. Kenapa Tuhan tidak kasih tahu? Supaya kita hidup berjaga-jaga. Karena kalau Tuhan kasih tahu, kamu nanti hidup sampai tanggal 23 Desember 2026. Saya yakin ini manusia, dia berdosa sampai tanggal 20. Ya enggak? Wah dia bikin dosa, nanti tanggal 21 dia ke gereja. Pakai baju putih semuanya. Ketemu orang, hey bro mau kemana? Haleluya. Kenapa lu tiba-tiba berubah? 3 hari lagi mati. Jadi puasa ini. Kenapa Tuhan gak kasih tahu tanggal mati kita? Supaya kita hidup berjaga-jaga. Takut akan Tuhan. Tidak ada penyesalan kekal selama-lamanya nanti. Jangan bilang saya tidak ingatin saudara. Ingat kisah Lazarus dan orang kaya. Alkitab mencatat ada orang kaya yang selalu bikin pesta. Lazarus pengemis miskin hidup dari sisa-sisa makanan pestanya. Satu saat orang kaya mati, Lazarus juga mati. Jadi nasib orang kaya dan orang miskin itu sama-sama. Amin. Waktu mati,
Orang kaya di neraka, Lazarus di surga di pangkuan Abraham. Lalu orang kaya bilang, Lazarus tolong aku, celupin tanganmu ke air, tetesin satu tetes saja di mulutku. Aku begitu kehausan, panas, terbakar di tempat ini. Tapi Lazarus bilang, ada satu jurang yang memisahkan antara aku dan kamu yang tidak bisa aku lewati, aku tidak bisa datang ke tempatmu. Makanya ada cerita ketika ada orang-orang di neraka bilang, bangun jalan dong, jembatan supaya kita bisa saling datang. Lalu yang dari neraka bilang, ya kita bangun 50% jembatannya, surga juga bangun 50%. Yang 50% neraka satu hari jadi, yang surga belum jadi. Kenapa gak jadi-jadi? Pemborongnya semua di neraka. Makanya cepat jadi. Intermezzo saja ini. Lalu saudara, orang kaya itu bilang begini, kalau begitu Bapak Abraham, izinkan aku pulang ke dunia, ke bumi, ketemu keluargaku. Untuk apa? Aku akan mengingatkan mereka supaya mereka hidup bertobat, supaya mereka tidak ada tempat yang sama seperti aku. Lalu Bapak Abraham bilang apa? Nggak usah. Di dunia itu sudah ada Debi Basir. Sudah ada pendeta-pendeta yang dipakai untuk mengingatkan mereka supaya bertobat. Kalau orang yang di dunia hamba-hambaku saja tidak mereka dengar, apalagi kau yang datang dari dunia orang mati. Nggak usah repot-repot kau. Sudah ada itu Debi Basir, ingetin. Hari ini saya ingatin lagi kepada saudara, jemaat yang ada di Ambon ini, jemaat gereja Blessing Center ini, bertobatlah. Kenapa saudara? Ini tempat sudah besar. Engkau harus menjadi penjala-penjala manusia. Bawa jiwa kepada Tuhan. Karena satu saat kalau kita mati, Tuhan akan tanya, berapa jiwa yang kau bawa bagiku? Saya undang para imam musik bisa maju ke depan. Saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, waktu satu saat kita menghadap Tuhan kelak, cuma itu yang akan Tuhan tanya. Apakah engkau selama hidup melakukan kehendak-Ku? Sudah berapa jiwa yang kau bawa bagiku? Ingat bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan. Alkitab berkata, satu jiwa bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Asal kita mau berjalan bersama Dia, Dia mampukan kita sampai di garis akhir kita menghadap Tuhan. Kita terima mahkota kehidupan, amin. Kita bangkit berdiri bersama hari ini. Kita mau menghadap Tuhan, saudara, datang kepada Tuhan dengan pengakuan iman bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, berharap aku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak takut Tuhan, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan
terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya diberkati, disertai Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Kuat sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, ku kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya. Ku kuat sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Ku kan kuat selamanya. Ku kan kuat selamanya.